Itu satu pesan yang mungkin saya berikan ke teman-teman semua. Jangan pernah lupa siapa diri kita dan di mana kita dilahirkan pada saat sekarang ini. Kita di Fakultas Pariwisata dan tentunya di fakultas ini kalau misalnya kita sombong, kita is nothing. Yes. Gak ada setuju apapun banget di sih sini. Kak, setuju banget aku. Jadi itu mungkin harapan buat angkatan Kevin lah tentunya. Betul, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan buat kita semua. Halo sobat-sobat pariwisata. Hari ini kita datang lagi di segmen Pariwisata Talk gitu kan. Jadi hari ini kebetulan kita membahas tentang ormawa yang bernama BPM gitu teman-teman semua. Jadi kebetulan juga hari ini kita kedatangan tamu yang cukup luar biasa teman-teman semua. Tahu nggak kalian apa itu organisasi BPM? Nah, biar kalian lebih paham, kami mendatangkan secara khusus gitu teman-teman. Ketua BPM angkatan sekarang gitu. Boleh Bang Iqmal perkenalkan diri dulu sebelum itu? Oke, baik, terima kasih Alvis atas kesempatannya. Jadi perkenalkan nama saya Hikmal Akbar, biasa dipanggil Hikmal, dan pada periode 2025-2026 ini saya dipercaya untuk menjadi ketua BPM di Fakultas Pariwisata dan juga Perhotelan nih, Vin. Wah, luar biasa teman-teman. Boleh nggak bantu aku tepuk tangan dulu semua? Jadi mungkin teman-teman semua belum mungkin ada beberapa yang belum mengerti atau tahu tentang BPM itu apa gitu kan. Jadi boleh nggak Bang Iqmal tolong sedikit jabarkan gitu buat teman-teman kita apa sih BPM gitu? Oke, baik. Mungkin teman-teman di sini belum mengenal lebih dalam lagi ya, Vin, ya, tentang BPM itu apa. Jadi teman-teman semua, BPM ini merupakan badan perwakilan mahasiswa di mana ini merupakan salah satu tempat di mana mahasiswa semuanya menyuarakan apa yang mungkin mereka ganjal di hati mereka gitu, Vin, tentang akademik maupun non akademiknya untuk mengasah kemampuan hard skill maupun soft skill yang mereka miliki, Vin. Paham. Dan juga salah satu tugas dari BPM ini salah satunya itu melantik kepengurusan baru Badan Eksekutif Mahasiswa yang mungkin kita kenal dengan nama BEM. Itu merupakan satu tugas dari BPM juga, melantik periode yang baru pada saat sekarang ini juga. Dan kalau misalnya berbicara tentang BPM, kalau misalnya teman-teman tahu tentang tata negara kita, BPM ini terletak pada tata negara itu DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, di mana menyuarakan apa sih yang mereka ingin sampaikan kepada dekan nantinya. Karena nanti ada rapat, dan di mana rapat itu nanti BPM bakal diundang untuk menyampaikan mengenai permasalahan yang terjadi di ruang lingkup mahasiswa ini. Cukup berat tanggung jawab kakak ya? Ya lumayan gitulah, ya lumayan berat juga sih sebenarnya. Aku mungkin kalau dihadapkan dengan tanggung jawab yang kayak kakak tanggung sekarang ini mungkin aku belum sanggup ya kak. Jadi apa sih motivasi kakak tuh untuk lanjut gitu, untuk mau jadi ketua BPM di angkatan sekarang itu kan, menimbang kondisi kayak mahasiswa sekarang gitu kan, lingkungan sekarang gitu, dan kebetulan pemerintahan yang sekarang gitu kan. Iya. Mungkin ada dampak-dampak yang mungkin kalau orang-orang lain itu mungkin bakal jatuhin mental mereka gitu. Kalau kakak gimana? Kalau misalnya Kevin bertanya apa motivasi ya sebenarnya ya, salah satunya itu motivasi saya itu sebenarnya ingin menjadi perwakilan dari mahasiswa, menyuarakan nih Vin, apa sih yang kendala Kevin selama berkuliah di fakultas ini. Apalagi di negara kita kan sedikit kacau ya sekarang ya. Kita mungkin membahas tentang undang-undang TNI sekarang nih. Ya mungkin tolong jangan dibahas banget gitu. Gak berat ya kalau dibahas ya. Gitu. Jadi itu salah satu contoh lah untuk mewakilkan apa yang mahasiswa inginkan. Dan kalau misalnya salah satu dibalik itu motivasi saya itu sebenarnya ingin mengasah juga nih Pin, mengasah kemampuan hard skill maupun soft skill yang saya miliki. Karena kalau misalnya di Fakultas Pariwisata ini, kita paling penting itu merupakan relasi dan juga komunikasi yang baik tentunya. Nah, kalau misalnya teman-teman gitu organisasi BPM maupun organisasi lainnya di fakultas itu bisa mengasah nih Pin kemampuan mereka, baik di bidang komunikasi, problem solving maupun nantinya itu mengasah kemampuan di bidang bagaimana cara kita manajemenkan waktu tentunya. Itu motivasi saya kenapa mau ikut BPM. Jadi motivasi yang sangat-sangat menggugah ya teman-teman. Semoga kalian yang dengar gitu, yang nonton acara ini kedepannya mungkin tercerahkan gitu kan, dapat hidayah kalian. Karena zaman sekarang gitu kan, kita tuh bukan kekurangan orang pintar teman-teman. Kita cuman kekurangan orang yang berpikiran luas. Nah betul banget tuh Pin. Terkadang mereka itu lupa bagaimana cara menunjukkan siapa diri mereka. Betul banget kak.
Cuman yang bikin apa namanya mental mereka tuh down banget gara-gara mungkin karena ada misalnya aku lagi duduk nih sama Kak Iqmal nih, orangnya pintar. Tapi bukan berarti aku dengan Kak Iqmal yang pintar aku juga harus kayak aku ngikutin Kak Iqmal aja deh. Enggak dong, aku juga punya kebebasan untuk Kak, aku punya ide loh kayak gini gitu. Bisa kita sampaikan gitu. Jadi kawan-kawan, teman-teman, sobat-sobat pariwisata semua, tolonglah untuk sedikit berpikiran luas ke depannya. Jangan ada kata berbalik di kata introvert. Betul Kak. Karena banyak introvert kali itu nggak ada sekarang. teman-teman ya. Introvert itu nggak ada. Betul nggak Kak? Betul banget. Kita sebagai orang lapangan gitu nggak mungkin kan ada kata introvert ya kan? Iya. Apalagi dengan jurusan kita ya. Iya, Vin, ya? betul banget. Jadi untuk pertanyaan selanjutnya nih Kak. Aku sebenarnya penasaran juga sih Kak. Ke sekarang itu kegiatan Kakak apa aja sih? Oke, untuk kegiatan saya sekarang ini, Pin, sebenarnya untuk kegiatan sekarang itu ada di bagian kampus, terutama BPM ini, fokus kegiatan BPM untuk organisasi. Dan yang kedua ada namanya kegiatan di luar kampus. Kegiatan di luar kampus itu pada saat sekarang itu saya lagi ada kegiatan yang namanya Ikatan Udauni Pesisir Selatan, di mana itu nantinya itu berfokus kepada peningkatan pariwisata nih, Pin. Nah, jadi Sangat menjurus ya Kak? sangat menjurus banget sebenarnya. Iya, Pin. betul, Jadi nanti pas ketika saya terjun di lapangan, saya juga mengetahui problem apa sih yang terjadi di pariwisata, tentunya di tempat saya sih, Pin. Oke. Sangat menjurus. Seperti itulah contoh mahasiswa yang berpikiran luas teman-teman. Jadi jangan cuman kupu-kupu aja gitu. Ya, sayang itu kan kalian bayar UKT mahal-mahal cuman kayak kuliah pulang. Harusnya kura-kura ya. Harusnya kura-kura. Diam-diam jadi ketua. Wih. Jadi gini, aku masih ada pertanyaan nih Kak. Kakak sebelumnya punya apa? Waktunya luang kan? Ada. Aku nggak ganggu kan buat bertanya-bertanya? Enggak, gitu? ada banyak banget sih kalau untuk podcast ini saya sediakan sebenarnya. Terima kasih buat Kak Iqbal. Tepuk tangan dulu teman-teman semua. Contoh pemimpin-pemimpin yang berpikiran luas juga ini. Amin, bukan amin. kayak yang itu gitu. Oh, Jadi gini Kak, pertanyaan selanjutnya nih. Kakak kalau punya kesempatan gitu, bukan punya kesempatan sih, sekarang udah ada kesempatan ya. Mau nurunin legacy atau warisan gitu buat adik-adik di bawahnya. Kakak mau nurunin warisan apa? kalau misalnya warisan ya, Pin, ya, karena kita ini di Fakultas Pariwisata dan tentunya untuk warisan ini itu harus berdampak terhadap masa depan bagi mahasiswa kita juga. Betul banget Kak. Betul banget. Kalau misalnya warisan, kalau dari saya pribadi saya ingin mewariskan apa yang bisa dilakukan secara berkelanjutan. Salah satunya itu saya ingin sekali mengadakan namanya kegiatan workshop nih, Pin. Workshop, Dimana kan? workshop ini kita mengundang orang-orang hebat nih, Pin, yang nantinya betul. bakal membuka pola pikir dari teman-teman kita, di mana mereka itu tidak hanya berpikiran untuk berkuliah dapat gelar, tapi juga berkuliah mendapatkan ilmu dan juga mendapatkan peluang kerja nantinya pada saat perkuliahan. Jadi workshop ini nantinya itu bakal berkelanjutan dan pada setiap tahunnya itu mereka itu bakal dapat ilmu dari workshop tersebut. Itu mungkin program kerja atau warisan yang saya bakal tinggalkan di sini. Bagus Itu sih, banget Pin. ya Kak. Kalau gua masalah workshop sih, aku sih sering banget ya datang workshop gitu. Menurut Kakak itu kalau punya kesempatan nih bikin workshop sekarang gitu, atau bintang tamunya siapa? Kalau misalnya Jangan aku lagi. boleh banget malahan kita nanti bakal undang kayak Alvin juga kan sebagai bintang tamu kita untuk ini komunikasi public speaking-nya udah bagus banget. Tapi kalau misalnya dikasih kesempatan ya, kalau misalnya mengundang tamu seperti apa, kita bakal mengundang tamu yang berfokus ke bidang akademik. Mungkin bisa kita ambil di bagian mahasiswa-mahasiswa, kita berfokus bercermin kepada universitas yang sebelah kita. Mereka mengundang tamu itu dari mahasiswa yang memiliki prestasi tidak hanya di nasional maupun internasional. Itu ada namanya itu perlombaan. Nah, kita bisa tuh ngundang mahasiswa tersebut tuh datang ke tempat kita. Ya lagi viral-viral sekarang juga sih sebenarnya. Keren juga. Agak bayang sih gimana nanti sih bakal kalau kesampean bakal kayak. Amin, itu kita bakal buat se-wow mungkin juga. Iya. Kayak mungkin bakal wah gitu kan. Terus gini, aku ada pertanyaan terakhir nih Kak. Dua terakhir sih. Aku pengen ngobrol masih lama-lama gitu kan. Jadi ini dua terakhir Kak. Dua terakhir ya? Dua terakhir. Boleh 3 pun gak apa-apa, Ya, 3, 5 apa gak sih. apa-apa. Aku juga pengen, cuman kan kasihan juga yang di belakang kita. Iya ini. juga kan. Jadi
sekarang kan lagi masa-masanya maba ya Kak. Iya, Kemarin juga udah lulus gitu mahasiswa dari SNBP. Nah, Kakak punya tips and tricks gak buat mahasiswa-mahasiswa yang baru buat fakultas kesayangan kita ini? Fakultas kesayangan kita Iya, ya. kesayangan kita ini. Oke, baik. Kalau misalnya tips and trick, teman-teman semua yang baru lulus, selamat saya ucapkan menjadi bagian Fakultas Pariwisata dan Perhotelan. Dan tips and tricksnya itu sebenarnya tidak banyak. Kita semua itu memiliki bekal yang disiapkan dari masing-masing tempat kita, baik itu ilmu maupun experience yang kita punya. Dan bagi teman-teman yang tidak mempunyai bekal tersebut, teman-teman bisa banget nih untuk menggalinya di fakultas ini. Teman-teman jangan takut kalau misalnya datang di fakultas kita, terus gak ada teman, gak ada siapa-siapa, gak ada keluarga. Ingat fakultas kita ini adalah fakultas yang welcome banget terhadap orang baru. Kita bisa merangkul dan juga membuat silaturahmi di sini. Teman-teman bisa merasakan kekeluargaan yang mungkin teman-teman gak bisa dapatkan dari luar nih. Jadi kalau misalnya teman datang ke sini, kami sangat welcome banget. Anggaplah kami sebagai abang, saudara, ataupun keluarga teman-teman yang ada di sini. Dan juga satu hal, sebagai seorang maba, teman-teman itu harus mencari informasi sebanyak-banyaknya. Jangan di bidang negatif, melainkan di bidang positif. Dan juga memperbanyak relasi. Karena di sini ada orang-orang hebat yang nantinya bakal membantu teman-teman di bidang karir teman-teman nanti. Dan sebagai seseorang mahasiswa baru, satu hal lagi nih harus ditekankan nih, Vin. Jangan pernah ikut ke arah negatif. Batasi diri teman-teman semua, karena di sini apalagi kita anak rantauan kan, nggak tahu nanti orang tua, nggak ada kekangan dari orang tua dan bisa terjebak ke arah yang negatif nantinya. Jadi batasi diri sendiri dengan komitmen yang ada. Itu mungkin tip and tricks untuk kuliah di Fakultas Pariwisata juga Perhotelan Sipin. Nanti mungkin buat maba-maba yang baru bakal banyak ngalamin yang namanya akulturasi budaya. Jadi hati-hati ya teman-teman semua. Jadi ini pertanyaan terakhir nih Kak. Bukan pertanyaan sih, jatuhnya tepatnya itu permintaan ya. Jadi Kak, kan ini kami baru merintis gitu kan. Baru bangun gitu kan. Jadi harapan Kakak buat kami apa gitu? Mahasiswa-mahasiswa yang baru selangkah lebih maju daripada mereka yang baru gitu. Baik. Kalau misalnya harapan dari saya Pin pribadi ya, karena saya juga pernah di posisi kalian. Iya, betul banget Kak. Makanya aku pengen minta apa namanya kayak harapan buat kami biar kami itu bisa berkembang juga Kak. Iya betul. Kalau misalnya harapan gini Pin, saya mengharapkan kalau misalnya mahasiswa angkatan Kepin lah tentunya ya, untuk bisa mencari informasi lebih banyak, dan galilah kedekatan bersama dengan dosen di sini. Dan satu hal, jangan pernah sombong nantinya. Ketemu dengan cutting ataupun teman-teman sebaya itu jangan pernah sombong. Setidaknya kita sapa mereka, kalau misalnya kita nggak tahu nama mereka bisa kita tanya ke teman-teman yang lain juga untuk menambah kekeluargaan kita lebih erat lagi tentunya. Itu satu pesan yang mungkin saya berikan ke teman-teman semua. Jangan pernah lupa siapa diri kita dan di mana kita dilahirkan pada saat sekarang ini. Kita di Fakultas Pariwisata dan tentunya di fakultas ini kalau misalnya kita sombong, kita is nothing. Yes, setuju banget sih Kak, setuju banget. Jadi itu mungkin harapan buat angkatan Kepin lah tentunya. Betul. Gini Kak, mungkin aku udah capek sih nanya kan, kita puasa juga gitu. Gimana kalau kita lempar pertanyaan ke teman-teman kita yang boleh banget. Ada nggak teman-teman kita yang pengen bertanya gitu kan? Dong Bang, mau bertanya Bang? Ya, boleh Bang, boleh silakan. Jadi gini, kita kan dari sama-sama mahasiswa FPP ya? Iya betul. Jadi menurut Abang gimana sih buat kedepannya di BPM, di BEM ataupun organisasi lain biar buat adik-adik nih yang mau masuk organisasi itu biar nggak takut atau merasa terbatas atau dia kayak mikirnya, aduh nanti keikat nggak ya? Nanti susah nggak sih mau main karena ada organisasi gitu. Main mulu. Gimana dong Kak? Tolong dijawab dong. Oke, mungkin ini banyak kali nih sebenarnya mengenai permasalahan mahasiswa. Kalau misalnya masuk organisasi takut nanti dibatasi dan keterkaitannya nantinya. Takut nanti pada saat kuliah harus ada rapat nih Pin. Tapi teman-teman semua itu harus tahu membedakan juga sebenarnya di mana organisasi yang positif dan negatif. Kalau misalnya organisasi itu lebih mementingkan yang namanya itu organisasi pribadi mereka, tinggalkan. Karena itu merupakan adalah hal yang teman-teman tidak wajib mengikutinya. Karena organisasi merupakan pengembangan soft skill yang kita miliki. Tetapi ketika organisasi ini itu bisa manajemenkan antara kuliah dan tidak mengganggu perkuliahan sama sekali, teman-teman ikuti.
dan asah kemampuan teman-teman di situ. Dan kalau misalnya teman-teman takut gak bisa pergi main-main segala macam, itu kesalahan besar sebenarnya. Karena di organisasi sendiri kita bisa bermain-main dengan rekan-rekan kita juga dan senior-senior kita juga tentunya. Mana tahu kan ketika nanti kita buat sebuah program kerja itu pergi ke lapangan, misalnya kita buat program kerja pergi ke Mandeh nih Pin. Pergi ke Mandeh bersama rekan-rekan nantinya. Kak, aku bosan Kak ke Mandeh, kita ke Malai aja gimana? Boleh. Ke Malai, Boleh, Malai. Malaysia. Ke Malai. Kita ke Malai Bali ya? juga bisa. Kebetulan teman-teman semua, saudara Iqmal atau Bang Iqmal ini kebetulan juga pernah ada kesempatan gitu untuk mengikuti pertukaran pelajar gitu. Jadi mereka Bang Iqmal ini ikut pertukaran belajar ke daerah cita-cita saya sih sebenarnya, ke Bali gitu. Kak, tolong dong di spill dikit gitu. Nah, kalau misalnya pertukaran pelajar ya Pin ya, yang berbalik ke organisasi tadi kayak gitulah cara tipsnya. Kalau misalnya mengenai pertukaran pelajar, itu saya pernah juga pada saat semester 3 mengikuti program pertukaran pelajar ke Bali Pin. Dan di situ saya tidak hanya sekedar mendapatkan ilmu mengenai akademik, tetapi saya juga kerja di sana. Kerja part-time di salah satu hotel nih Pin, di Bali ini. Kalau misalnya Kevin tahu itu ada namanya Grand Hyatt Bali. Grand Hyatt Bali. Di situ saya mendapatkan tawaran untuk kerja part time di bagian communication center, di mana di sana itu berkomunikasi untuk melayani tamu, check in check out maupun problem-problem yang dimiliki guest di sana. Jadi kalau misalnya berbicara mengenai apakah mengganggu pelajaran, tidak. Karena disitulah kesempatan kita untuk bisa manajemenkan waktu kita teman-teman semua. Gimana nantinya kita menjadi seseorang yang bisa lebih dewasa lah sedikit Pin, mengenai waktu yang kita miliki. Dan situ sebenarnya apakah mengganggu waktu saya bermain? Ya enggak juga, karena juga saya prioritasnya itu bukan untuk main pada saat sekarang ini, tapi prioritas saya itu untuk pendidikan dan masa depan. Oke Kak, terima kasih banyak. Itulah saudara-saudara semua, sobat-sobat pariwisata semua, salah satu kegunaan informasi, kegunaan organisasi itu untuk mendapatkan informasi. Jadi kalau misalnya Kak Iqmal sebelumnya nggak ikut organisasi, saya rasa mungkin Kak Iqmal nggak bakalan ikut program pelatihan ini ya, karena nggak tahu kan informasinya dari mana. Betul banget. Jadi kalau organisasi itu rasanya membawa keuntungan, menambah soft skill, hard skill, itu tuh diperjuangkan. Kalau cuman buang-buang waktu ngumpul-ngumpul di kafe-kafe nggak jelas, itu tinggalin aja teman-teman semuanya. Nah, betul banget. Ngapain coba? Organisasi mulai rapat jam 5, datangnya jam 9 gitu. Pulangnya jam 12, jam 1. Kalian ngapain? Di kota-kota besar. Weh, Aku enggak kayak kuat. pengalaman banget ya Pin. Iya, aku capek aku Kak, sumpah. Kita janjian rapatnya jam 5. Datangnya jam 9, pulangnya jam 12. Selesai rapatnya jam berapa? Jam 3 pagi. 3 pagi, weh. Yang dibahas apa? Bahas cutting sebelumnya, teman-teman Weh. semua. Jadi tinggalkan yang nggak bermanfaat, teman-teman. Betul banget. Terima kasih banyak ya Kak Himal sudah datang ke acara kami. Ya, makasih banyak juga Semoga- udah diundang. Semoga kedepannya kami berkembang dan kakak juga berkembang gitu kan. Amin Allahumma amin nantinya. Terima Kita kasih. tunggu ini next Alvin nantinya. Terima kasih banyak Kak Iqbal. Mungkin sekian dulu dari kami teman-teman semuanya. Semoga kedepannya kita dapat mengundang lagi guest-star atau bintang-bintang yang sangat-sangat berkesan seperti Kak Iqbal ini ya teman-teman. Sobat-sobat pariwisata semua. Amin. Jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you bang.